Pagi ini untuk melengkapi ini semua saya mau bicara tentang kasih karunia dan damai sejahtera. Ayo kita sama-sama baca ayatnya. Roma pasal yang ke-16, kita baca ayat yang ke-20 saudara ya. Roma 16 ayat 20. Ayo sama-sama kita baca ayat ini. Roma pasal 16 ayat 20 ya. 1, 2, dan 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Di dalam ayat ini ada dua kata yang kita coba pelajari. Saya coba sampaikan pada saudara. Ada dua kata, yang pertama damai sejahtera, yang kedua dikatakan kasih karunia Yesus, itu dikatakan menyertai kamu, menyertai kita. Hal yang pertama saya mau sampaikan begini sama saudara. Berapa banyak di antara saudara pagi ini yang sedang beribadah secara live streaming ya, Anda merasa perlu akan kasih karunia Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang ada pagi ini kau merindukan, kau perlu namanya anugerah. Saya butuh kasih karunia, saya butuh anugerah Tuhan. Saya mau kasih tahu, pagi ini kita bisa berdiri saja, itu kita butuh ditopang sama kasih karunia. Kita bisa duduk, kita bisa berdiri, kita bisa berjalan pagi ini mondar-mandir ke sana kemari, kita bisa bernafas pagi ini. Saya mau kasih tahu, kita butuh kasih karunia Tuhan. Maafkan saya katakan begini, hari ini mungkin ada banyak orang yang mau berdiri saja nggak bisa, tergeletak di tempat tidur gitu ya. Bahkan bernafas pun nggak bisa, mesti dibantu sama oksigen, dipakai selang di hidungnya. Nafas saja nggak mampu, ada ya. Bahkan makan pun mesti orang lain menyuapin, karena memang nggak bisa bergerak, tangan nggak bisa berak, nggak bisa bikin apa-apa, punya badan tapi nggak bisa bikin apa-apa. Maafkan saya saudara ya. Makanya saya katakan hari ini kita bisa berdiri saja, itu ditopang oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Hidup ini setiap langkah demi langkah, hari demi hari yang kita jalani, kita butuh support kasih karunia Tuhan. Itu kita butuhkan sampai kita masuk kepada kekekalan, tinggal bersama dengan Tuhan. Kita butuh support dari kasih karunia Tuhan. Bayangkan, sampai saya bayangkan, berdiri saja berjalan kita butuh kasih karunia Tuhan. Sampai kita masuk tinggal bersama dengan Tuhan. Oh, support kasih karunia kita butuh dalam hidup kita. Saya cuma ingin menyadarkan saya dan saudara kita semua bahwa kita butuh yang namanya support dari kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kemarin saya sampaikan sama saudara, kasih karunia itu adalah kemampuan ilahi. Damai sejahtera bicara ketenangan, ya. Kasih karunia itu kemampuan ilahi daripada Tuhan. Dan dengarkan pada gambar yang pertama, PowerPoint yang pertama. Kasih karunia itu yang kita butuhkan, kemampuan ilahi yang membuat kita nggak bisa jadi bisa, memampukan yang kita memang nggak mampu. Yang tidak mungkin jadi mungkin, itu pekerjaan kasih karunia. Saya kasih contoh dulu ya supaya melandas ya, sebelum saya sampaikan gambar yang pertama ini. Yang membuat laut Teberau terbelah jadi dua, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering. Menurut saudara itu kuasa apa? Itu kuasa kasih karunia. Yang membuat seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Daniel, dia dijebloskan, dimasukkan dalam gua singa. Tapi aneh, sesuatu keajaiban mujizat terjadi. Singa yang kelaparan tidak bisa makan Daniel. Singa yang kelaparan tidak bisa telan Daniel. Itu kuasa apa yang bekerja menyertai Daniel? Itu kuasa kasih karunia. Memangnya menurut saudara kuasa apa yang menyertai Daniel? Yang sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, itu bisa dialami orang ini oleh orangnya Tuhan yang bernama Daniel. Kuasa apa yang bekerja? Itu saya tunjukkan adalah kuasa kasih karunia. Kuasa kasih karunia itu bekerja pada orang-orangnya Tuhan. Siapakah orang-orangnya Tuhan? Anda semua dan saya, kita ini adalah orang-orangnya Tuhan. Kita butuh kasih karunia.
Sadra, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, nggak terbakar hangus, nggak hancur tubuh mereka. Itu mujizat itu terjadi oleh kuasa apa? Itu di perjanjian lama, itu adalah kuasa kasih karunia. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Daud kalahkan Goliat, tembok Yeriko dihancurkan, diruntuhkan. Itu kekuatan Allah. Itu namanya kekuatan kuasa kasih karunia. Itu Tuhan lepaskan sejak di perjanjian lama. Bahkan di perjanjian baru saya mau katakan, kasih karunia itu, lihat gambar yang pertama ini, telah dilepaskan oleh Bapa, itu masuk menyerbu dalam kehidupan kita melalui seorang pribadi. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan ini kepada kita. Jadi saya gambarkan begini, yang namanya kasih karunia itu sudah datang kepada kita. Saya katakan kemarin, kita nggak cari-cari lagi. Oh, saya cari kasih karunia. Kasih karunia sudah diberikan kepada kita, sudah datang kepada kita. Lebih tepat lihat saya, kasih karunia lewat pribadi Yesus yang datang, lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Itu sudah diberi kepada kita, sudah di tangan kita lewat korban kematiannya. Kemarin kita sempat baca ya, sedikit saja saya gambarkan dalam Efesus pasal 1 kemarin ayat 1 dan 2. Tuhan memberikan 2 perkara loh kepada kita lewat kehadirannya di dunia ini. Saya baca ulang ya, sedikit saya ulang supaya mendasar pengajaran ini. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus dikatakan apa? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, dikatakan apa? Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dikatakan apa itu ini? Menyertai kamu. Sudah diberikan kepada kita, menyertai kita. Kenapa? Kita hidup di dalam Kristus. Kita ini orang-orangnya Yesus, orang-orangnya Tuhan. Disertai 2 hal. 1, kasih karunia. 2, damai sejahtera. Ada gak usah cari lagi. Kasih karunia sudah di tangan kita. Dilepaskan Bapa menyerbu hidup kita lewat seorang pribadi, Yesus Kristus. Jadi pastikan Anda memahami pagi ini. Kalau Anda pagi ini adalah orang-orang yang percaya pada Yesus, Anda adalah orangnya Tuhan, orangnya Yesus, Anda punya 2 perkara yang menyertai kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, saya tidak peduli apapun yang sedang saudara hadapi. Ada tantangan, ada kesukaran, ada sakit penyakit, ada kesulitan, apapun kehidupanmu, saya mau ingatkan, kamu punya 2 perkara. Kenapa kamu gentar? Kenapa kamu takut? Punya 2 perkara. Anda punya kasih karunia, Anda punya damai sejahtera. Dua-duanya menyertai kita. Saya mau bicara kasih karunia dulu. Saya katakan tadi, kasih karunia sudah datang kepada kita. Anda nggak cari-cari lagi. Anda orangnya Tuhan. Kasih karunia sudah ada di tangannya kita. Tetapi coba Anda lihat ini secara hukum ya, secara de jure istilahnya. Secara hukum de jure, kita telah menerima itu kasih karunia. Udah di tangan kita. Tetapi ya realitanya, de factonya gitu, kenyataannya masih ada banyak juga di antara kita orang Kristen mengalami kesulitan ya melihat kasih karunia itu bermanifestasi, itu bergerak, bekerja, menyatakan diri menjadi fakta dalam keseharian kita. Ini masalah loh. Kasih karunia kita punya, ya kita punya di tangan kita. Kita memiliki kasih karunia diberi sama Tuhan. Seperti saya suka gambarkan, ini iPad. Ini pemberian saudara ya. Saya diberi ini iPad. Tapi ketika di tangan saya diberikan, ini menjadi milik saya. Gambarannya sederhana ya. Tetapi iPad ini tidak akan menjadi satu realita yang berguna buat saya. Faedahnya nggak ada. Saya nggak ngalami apa-apa dari iPad ini. Kenapa? Saya tidak tahu tombol on-nya. Saya tidak mengerti apa ini. Tombol mengaktifkannya, tombol kliknya saya nggak ngerti. Ya iPad di tangan tapi nggak berguna buat saya. Tidak bisa teraktivasi, nggak bisa bekerja. Padahal sebuah iPad
kalau dia bisa bekerja, saya bisa melihat dunia. Bahkan catatan khotbah saya semuanya ada di sini dengan semua gambar yang ada. Saya kapanpun bisa mengajar jemaat, tinggal tunjukkan gambar ini judul, saya bisa mengalir itu. Tapi begitu ini mati, nggak ada gunanya. Bagaimana supaya berguna? Saya alami, ya, mengalir bekerja luar biasa. Tombol aktifnya, kliknya saya mesti tahu. Kasih karunia di tangan kita, tapi nggak bergerak. Maafkan saya katakan, dan itu menjadi pengalaman banyak orang Kristen. Saya ingin pagi ini Anda mengalami kasih karunia. Sebab ketika kasih karunia teraktivasi, kuasa kasih karunia dari Tuhan bekerja dalam hidup kita, hidupmu tidak sama lagi loh. Hidup saudara akan dahsyat. Anda akan berjalan dalam sesuatu yang luar biasa yang dulu belum Anda alami. Sekarang Anda akan alami itu loh. Anda akan berjalan dalam keindahan kuasa Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi tidak mustahil, yang tertutup jadi terbuka. Itu dahsyat. Itu semua yang saya katakan itu pekerjaan kuasa kasih karunia. Sakit sembuh, mujizat, keajaiban. Itu kuasa apa? Kuasa kasih karunia. Tetapi ada banyak orang Kristen nggak melihat itu, tidak mengalami itu dalam hidup kekristenannya, dalam keluarganya, perjalanannya hidupnya, bahkan dalam pekerjaannya. Seperti biasa saja. Padahal di tangan kita telah menerima, kita punya satu kekuatan yang paling dahsyat di alam semesta ini. Namanya adalah kuasa kasih karunia. Itu dahsyat, tapi tidak bekerja itu kuasa. Kita tidak melihat, kita tidak mengalami itu, dia bergerak dalam keseharian langkah kehidupan kita. Kenapa? Tidak tahu on-nya, mengklikkannya, mengaktifkannya. Makanya pagi ini penting saya sampaikan sama saudara. Mari sebelum saya menyampaikan lebih dalam sama saudara, saya ingin bacakan kembali ayat yang tadi barusan kita baca. Saya coba jelaskan dulu kuasa kasih karunia. Lihat Roma 16 ayat 20, saya baca ya. Sebagai satu pemahaman supaya lebih bagus kita terima. Semoga Allah, nah ini saya suka ajarkan sama jemaat di Jombang. Menurut saya ini ya, kata ini kurang tepat, kata semoga Allah. Karena kalau saya cek dalam terjemahan aslinya atau kita bandingkan dalam terjemahan King James Version versi bahasa Inggris, tidak ada kata semoga Allah, itu tidak ada. Saya percaya kekristenan ya itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan amin ya. Kekristenan penuh dengan kepastian, bukan semoga. Keselamatan kita itu kepastian. Tuhan berkati kita, Tuhan pulihkan kita, Tuhan sembuhkan kita, itu janjinya kepastian. Bukan semoga Tuhan sembuhkan saya. Semoga itu bahasa dunia. Saya lebih ingin berkata kepada Anda, jangan terbiasa Anda orang Kristen ngomong semoga Tuhan tolong kamu ya. Ya ini saya sih kalau mengajar sama jemaat seperti itu di Jombang. Walaupun saya, maafkan saya, kadang-kadang kita masih ketemu hamba Tuhan pun ngomongnya semoga Tuhan berkati kamu ya. Hamba Tuhan loh yang ngomong. Mestinya nggak pas. Jangan sampai kita hamba Tuhan pakai kata semoga dong, urusan rohani. Semoga Tuhan tolong kamu ya. Semoga Tuhan menyertai Immanuel. Jangan pakai kata semoga. Yakin pasti Tuhan menyertai kita kok. Yakin pasti Tuhan berkati kita. Yakin pasti Tuhan sembuhkan kita. Jangan pakai kata semoga. Kalau boleh jangan pilih pakai kata itu. Kenapa? Kekristenan penuh kepastian. Kekristenan penuh dengan amin. Saya semangat ngomong ini. Karena memang itulah kekristenan gitu. Bahasa Inggris nggak ada kata semoga. Yang dipakai adalah and the God of peace, ya kan? Tuhan adalah damai sejahtera. Nggak ada kata semoga, dipakai and the God of peace. Ya, saya pakai terjemahan bahasa Inggris saja ya. Ya, dan Allah damai sejahtera dikatakan apa? Sumber damai sejahtera, yaitu segera dikatakan akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ini menarik loh ya. Kasih anak kalimat berikutnya, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saya jelaskan dulu kata Allah yang punya kuasa sumber damai sejahtera dikatakan segera atau akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kata menghancurkan, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia menghancurkan ya menghancurkan. Menghancurkan apa? Agak ngerti kita. Menghancurkan. Tapi menarik,
Dalam terjemahan aslinya kata menghancurkan dalam bahasa Greka disalin dengan kata suntribo. Allah akan mensuntribo, dikatakan apa? Iblis di bawah kakimu. Suntribo itu artinya adalah menggiling sampai halus, dihancurkannya. Jadi Allah itu menghancurkan pekerjaan iblis, itu menghancurkannya itu dengan cara begini, disuntribo, digiling sampai halus, jadi kayak powder, jadi kayak bedak, jadi kayak halus kayak tepung, disuntribo. Dan ini luar biasanya, Allah menghancurkannya sampai halus pekerjaan setan itu dengan ini loh, kuasa sumber damai sejahtera. Allah menghancurkan dengan damai sejahtera. Rasanya memang kurang keren ya kata ini. Rasanya kurang greget gitu. Kayaknya lebih pas kita berkata Allah pahlawan perang ya, menghancurkan iblis di bawah kakimu. Rasanya lebih enak dengernya. Rasanya lebih enak kalau kita baca gini, Allah Maha Kuasa El Shaddai menghancurkan iblis di bawah kakimu. Lebih tepat kelihatannya sepertinya. Atau misalnya begini, Allah pemenang misalnya menghancurkan pekerjaan iblis di bawah kakimu. Kayaknya lebih dek nandang itu. Tapi ini justru ayat ini mengatakan Allah sumber damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Justru ayat ini saudara ya, satu pewahyuan kepada kita yang menyingkapkan bahwa kekuatan Allah. Jadi penekanan dari ayat ini justru damai sejahtera Allah itu kekuatannya dahsyat. Justru kekuatannya Allah, kedahsyatannya Allah, kemahabesaran Allah itu terletak kepada apa? Sumber damai sejahtera. Saya ulang, Roma 16 ayat 12. Ayat ini justru menekankan bahwa kekuasaan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan itu terletaknya kepada Allah yang adalah damai sejahtera, and the God of peace. Walaupun sepertinya nggak pas, tapi ayat ini justru menyingkapkan pewahyuan yang baru buat kita, bahwa ternyata damai sejahtera itu dahsyat kuasanya. Saya yakin lewat Roma pasal 16 ayat 20 ini, inilah kekuatan gereja Tuhan di akhir zaman. Saya percaya gereja Tuhan, orang percaya, keluarga Kristen yang dipenuhi dengan damai sejahtera, keluarga Kristen, anak Tuhan, gereja Tuhan yang punya sumber damai sejahtera di hidupnya, dia akan bisa menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dia akan berkemenangan. Setan gak bisa kalahkan dia, penyakit gak bisa kalahkan dia, kekuatan dunia gak bisa kalahkan dia, masalah gak bisa tahan dia. Kristen gereja Tuhan yang berkemenangan adalah Kristen yang punya kuasa, namanya damai sejahtera. Ini dahsyat. Roma 16 ayat 20 kasih penekanan pewahyuan kepada kita bahwa damai sejahtera itu powerful. Kekuatan Allah, kemahakuasaan dahsyatnya Allah itu terletak pada damai sejahtera sumber yang dia punya ini. Hancurkan iblis sampai halus coba. Dan inilah sebagai letak kekuatan setiap kita. Anda mesti punya yang namanya kuasa damai sejahtera. Nah, saya pernah sampaikan pada jemaat di Jombang begini, dalam Alkitab, kemarin pun sempat saya singgung kayaknya ya. Ada banyak ayat yang menuliskan kalimat kasih karunia dan damai sejahtera, kasih karunia damai sejahtera, atau damai sejahtera dan kasih karunia. Itu seperti bercium-ciuman. Dua kata ini lengket, gak bisa lepas. Ada kasih karunia, pasti ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, itu pasti muncul namanya kasih karunia bergerak. Itu lengket, menyatu, satu paket gitu kira-kira bahasanya. Saya ulang ya. Ini satu paket. Kalau Anda ingin kasih karunia Allah teraktivasi, kalau Anda dalam rumah tangga, bisnis, pekerjaan, hidup yang kita jalani, kuasa kasih karunia Allah yang dahsyat itu bergerak, dilepaskan. Kita berenang dalam kasih karunia Tuhan. Kuncinya apa? Harus ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, dilepaskan kuasa kasih karunia. Itu nggak bisa lepas. Saya kasih contoh. Saya buktikan sama saudara lewat ayat-ayat yang ada. 2 Petrus pasal 1 di ayat yang kedua. Ayo sama-sama kita baca saudara ayat ini. Ini penting, ini ayat buat kita. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ayo 1, 2, dan 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu
oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ada kasih karunia dan damai sejahtera itu melimpahi kamu, akan melimpah. Kasih karunia melimpah, damai melimpah. Kapan kasih karunia damai melimpah? Ketika kita itu memiliki pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bilang sama-sama saya, pengenalan akan Tuhan. Kata pengenalan ini pakai kata ginosko, epiginosko. Mengenal Yesus secara pribadi, bukan cuma tahu. Jadi dituntut dari ayat ini bagaimana supaya kuasa damai sejahtera itu melepaskan kuasa kasih karunia melimpahi kita. Kita dituntut gini, kita mesti mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Mengenal pribadi Yesus, bukan cuma tahu. Makanya saya dorong pagi ini, bila setiap hari kita rindu, kita haus, makin hari kita makin mengenal pribadi Tuhan. Bukan cuma tahu. Saya udah sering mengajarkan tentang mengenal pribadi Tuhan, saya gak banyak mengulang. Itulah lewat proses perjumpaan sampai kita mengalami pribadinya dalam hidup kita. Bukan cuma dari kata orang, Yesus itu penyembuh loh. Tapi Anda mengalami kesembuhannya. Katanya Alkitab, katanya Pak Pendeta, Tuhan sumber berkat. Anda mengalami berkat Tuhan atau tidak? Pengalaman dengan Kristus itu menjadikan iman kita kokoh sampai ngalami pribadinya. Sampai Anda kenal, tahu siapa pribadinya. Ibu Manda yang singer saya kenal, saya suka pakai gambaran ya. Tapi secara pribadi tidak. Karena kalau ditanya kesukaan makanannya saya nggak tahu. Kesukaan selera warnanya saya nggak ngerti. Mesti tanya sama suaminya, Pak Dedi yang main bass itu suaminya. Dia yang tahu, karena dia mengenal pribadi istrinya. Tapi kalau Anda tanya sama saya, Ibu Gembala, Ibu Siskarika, ya saya tahu. Saya mengalami dia setiap hari. Saya bareng dia setiap hari, kami kemana-mana selalu berdua, pergi selalu berdua, kemana-mana berdua. Saya kenal pribadinya, istri saya pun kenal pribadi saya. Kenal sampai seperti itu. Nah, pengenalan dengan pribadi Tuhan ternyata membuat kita dilimpahi dua perkara ini. Dan anehnya ya, di mana ada damai sejahtera, itu pasti muncul kasih karunia. Saya tambah satu ayat lagi, 2 Tesalonika pasal 1, saudara ya. Lihat ayat yang kedua. Kita sama-sama lagi ya, baca ayat ini ya. 2 Tesalonika 1 ayat yang kedua. Dengan cepat ya. 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini luar biasa ya. Selalu dua ini muncul bersama-sama. Di mana ada damai, ya kasih karunia itu ada. Selalu menyertai kita. Ayat ini mirip-mirip dengan Efesus pasal 1 ayat yang kedua tadi. Hidup di dalam Yesus disertai dua dengan perkara ini, damai sejahtera dan kasih karunia-Nya. Kemarin sempat saya singgung saudara ya, bahwa damai itu nggak diangkat ke sorga. Coba lihat ayat ini berikutnya, Yohanes 14 ayat 27. Kalau kita tidak mengalami damai sejahtera, ini penting ya. Makanya damainya ditinggalkan, nggak dibawa naik ke sorga sama Tuhan bersama dengan Dia. Ditinggalkan, diwariskan buat kita. Karena kalau kita tidak mengalami damai sejahtera, nggak punya damai sejahtera, saya mau ingatkan, maka kasih karunia tidak akan termanifestasi, nggak bergerak dalam hidup kita. Jangan bicara kasih karunia, bekerja. Kita punya kuasa kasih karunia, tapi nggak berguna. Ya, dia tidak bekerja untuk kita. Dia tidak bikin apa-apa kuasa kasih karunia. Cuman kita punya, tapi kita nggak bisa bikin apa-apa. Kayak iPad di tangan, tapi nggak tahu tombol kliknya. Tombol kliknya dari kuasa kasih karunia itu adalah damai sejahtera. Saya baca dulu deh Yohanes 14 ayat 27 ya. Lihat ayat ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Lalu dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Lihat, janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Kenapa kita gentar? Kenapa kita gelisah hati kita? Kenapa kita khawatir? Ya jelas nggak ada damai sejahtera. Jangan gelisah, jangan gentar. Jadi pada waktu Anda mulai khawatir, ada gelisah, bagaimana caranya? Ya bilang jangan. Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Coba lihat ayat ini, Amsal 4 ayat 23. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini penting loh. Kalau Tuhan mengatakan ini serius, suruh jaga hati.
Kalau kita bisa jaga hati kita, maka Tuhan jaga yang lain dari kehidupan kita. Kalau kita bisa jaga hati yang di dalam kita, maka Tuhan akan jaga yang di luar kehidupan kita. Sakit, penyakit, tantangan, masalah, Tuhan yang backup, Tuhan yang jaga kita. Yang lain semuanya dijaga. Asal kita bisa jaga hati kita. Tidak boleh ada takut, tidak boleh ada gentar, tidak boleh ada gelisah. Tetap saya mau berkata, siapa di antara saudara pagi ini yang sedang mengalami ketakutan? Takut mati, takut sama penyakit, takut bangkrut, takut gagal, takut sama masa depan, takut keluarga anak-anak kita hancur. Ayo, siapa yang takut? Di mana ada ketakutan gak ada damai sejahtera. Makanya Tuhan tinggalkan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera suruh jaga. Hati kita harus tetap dijaga, mesti ada damai sejahtera. Sebab saya udah katakan, kalau kita gak ngalami damai sejahtera, gak ada di hati kita, maka kasih karunia gak akan bekerja. Dua ini satu paket loh. Kasih karunia gak muncul, kasih karunia tidak akan mengalir, bergerak, menolong kita kalau damainya ini gak ada. Karena tombol kliknya kuasa kasih karunia itu adalah damai sejahtera. Begitu hati ada damai, maka kasih karunia akan hidup dalam kehidupan kita. Dia bergerak, kita ibaratnya berenang dalam kuasa kasih karunia. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, kasih karunia menyertai kita. Kasih karunia datang sama kita, kasih karunia kita alami di hidup kita. Kenapa? Ada berenang dalam kuasa kasih karunia, itu dahsyat. Tapi kuncinya apa? Di hati satu paket loh ya, mesti ada damai sejahtera. Karena damai sejahteranya ternyata tombol aktivasinya, tombol kliknya gak ada damai, yang gak ada kasih karunia. Ini satu paket yang tak terpisahkan. Bercumbu-cumbuan gak bisa dipisahkan. Kalau gak ada damai, ya gak ada namanya kasih karunia dong. Makanya jaga hati baik-baik. Jangan sampai ada takut, ada gentar. Jangan kasih takut di hatimu, jaga hati dengan kewaspadaan. Percaya begini, ada damai dari Tuhan. Ya, damai dari Tuhan itu sebetulnya ada di tangan kita, kita gak cari-cari lagi kok. Jaga hati ini loh, diberikan di kedua tangan kita, diberikan dalam hidup setiap kita. Saya rindu Anda mengalami kuasa kasih karunia ini. Ya, seperti saya katakan dari awal, kalau hatimu ada damai, itu tanda ada kehadiran Tuhan. Ngecek ada damai itu sederhana, ada kehadiran Tuhan. Sadar ada kehadiran Tuhan. Christ in you, the hope of glory. Christ in me, Kristus di dalam saya. Kolose 1:7 pegang itu ayat. Ayat ini ayat kesukaan saya. Ini ayat yang menghidupkan iman saya. Saya sadar dimanapun saya pergi ada Tuhan hadir dalam hidupku. Termasuk dalam hidup saudara. Kehadiran Tuhan dalam diri kita itu menyadarkan kita akan ada damai sejahtera. Begitu damai sejahtera itu hidup di hati kita, itu seperti tombolnya dinyalakan, klik, maka Anda melangkah, langkahnya penuh dengan kasih karunia. Saya percaya pagi ini kalau damainya penuh atas saudara, kekuatan kita itu damai sejahtera, maka tombolnya itu aktif. Kasih karunia pasti bekerja dalam hidupmu. Engkau yang sakit pasti disembuhkan. Ya, engkau yang tertutup jalanmu pasti dibuka. Itu pekerjaan kuasa kasih karunia. Dan kasih karunia itu dahsyat loh saudara ya. Makanya gak heran, seringkali orang itu geleng-geleng kepala, heran lihat kita orang Kristen, udah kayak gitu kok masih ada kesempatan, ada pertolongan, ada kesembuhan, dipulihkan lagi, diberkati lagi, macam-macam pertolongan Tuhan. Orang heran sama saudara. Kenapa? Melihat pekerjaan kuasa kasih karunia. Saya tidak perpanjang di firman Allah. Sederhana toh yang saya sampaikan sama saudara. Saya nggak mau yang jelimet-jelimet. Yang penting pagi ini Anda memahami, Anda mengerti, alami pekerjaan kuasa kasih karunia pagi ini. Ingat, yang membuat laut terbelah jadi dua, itu pekerjaan kuasa kasih karunia. Saya berdoa pagi ini yang rasanya tertutup jalan saudara, Anda mau melangkah, Anda mau ambil keputusan, ingat baik-baik. Kuncinya apa? Jaga hati. Mesti sadar kehadiran Tuhan. Kalau Anda sadar ada kehadiran Tuhan, aku udah sendiri kan, damai itu akan mengalir. Karena damai itu ada, itu karena kesadaran tingkat tinggi akan ada Tuhan di hidup kita. Makanya hati kita dijaga baik-baik. Jangan ada benci, jangan ada dendam, ketakutan pun tidak boleh. Kehadiran Tuhan menyingkirkan itu. Takut dengan damai kutub utara, kutub selatan berlawanan. Ya,
Dan saya berdoa yang datang sekarang adalah damai sejahtera. Begitu ada damai, takut itu lenyap. Sehingga kasih karunia Tuhan bekerja menyerbu limpah dalam kehidupan saudara.